Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas bab sistem pertidaksamaan dua variabel linear-linear. Pertama, kita akan menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan dua variabel linear-linear. Langkah-langkahnya adalah kita ubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Jadi langkah awal kita ubah tanda pertidaksamaan menjadi persamaan yaitu sama dengan. Kemudian gambarkan persamaan yang kita dapat pada bidang kartesius dengan menentukan dua titik yang dilalui oleh garis tersebut. Kemudian hubungkan dua titik sehingga menjadi garis lurus karena persamaan kita adalah linear-linear. Kalau linear-linear maka dia grafiknya adalah garis lurus. Kemudian ada yang perlu diperhatikan, jika tandanya tidak pakai sama dengan maka grafiknya berbentuk putus-putus garisnya. Kemudian jika tanda pertidaksamaan berupa pakai sama dengan, maka grafik berbentuk garis lurus atau tersambung. Setelah kita menentukan garisnya, lakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Daerah titik yang memenuhi pertidaksamaan merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau titiknya tidak memenuhi, maka dia bukan daerah dari pertidaksamaan tersebut, daerah penyelesaiannya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contohnya, tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Ada 4 pertidaksamaan di sini. Nomor 1, 6x besar sama dengan negatif 5y tambah 30. Maka langkah awal kita ubah tanda pertidaksamaan menjadi sama dengan. Sehingga 6x sama dengan negatif 5y tambah 30. Kemudian, baru kita pindahkan 6x bisa kita pindahkan tambah 5y sama dengan 30. Setelah itu kita menentukan titik-titik yang dilalui oleh garis 6x tambah 5y 30 untuk menggambarkannya. Maka akan lebih mudah, kita bisa menentukan titik potong pada sumbu x dan titik potong pada sumbu y dari garis 6x tambah 5y sama dengan 30 ini di bidang kartesius. Untuk titik potong pada sumbu x, maka dia y-nya harus sama dengan 0. Sehingga untuk y sama dengan 0, maka kita substitusikan nilai y sama dengan 0 pada persamaan ini. Berarti 6x kemudian tambah 5 kali 0 sama dengan 30. Maka dia menjadi 6x sama dengan 30. 5 kali 0 kan 0. Kemudian dapat kita tentukan x sama dengan 30 dibagi 6 sama dengan 5. Sehingga kita memperoleh titik untuk y sama dengan 0, maka x-nya 5, maka 5, y-nya 0. Berarti titiknya 5,0. Kemudian untuk titik potong pada sumbu y, maka x-nya harus 0. Untuk x sama dengan 0, maka kita substitusikan nilai x-nya sama dengan 0 pada persamaan garis. Jadi 6 kali 0 tambah 5y sama dengan 30. Sehingga 6 kali 0, 0. Maka tinggal 5y sama dengan 30. Kemudian kita dapat menentukan nilai y sama dengan 30 dibagi 5 adalah 6. Sehingga kita dapatkan titik untuk x sama dengan 0, maka x-nya 0, kemudian y-nya, 6. Nah, ini 0 ya. Nah, ini dua titik yang kita dapatkan dari garis 6x tambah 5y sama dengan 30, maka kita gambarkan pada bidang kartesius. Kita gambarkan, pertama titik 5,0 tadi, kemudian titik 0,6, baru kita hubungkan. Nah, kita dapatkan garis ini. Sekarang dinamakan garis F. Oke. Nah, selanjutnya kita menentukan daerah penyelesaian. Maksudnya, garis ini membatasi dua daerah jadinya. Ada daerah yang sebelah sini, kemudian ada yang di sebelah lainnya yang sebelah sini. Maka yang mana menjadi daerah penyelesaiannya, apakah di sebelah atas ini atau di sebelah bawah? Maka kita melakukan uji titik. Caranya kita pilih salah satu daerah, misalnya daerah mana saja boleh antara dua daerah ini, misalnya sebelah sini yang bawah.
Kemudian pilih titik yang terdapat pada daerah tersebut. Titik berapa saja yang terdapat pada daerah tersebut. Misalnya titik 0,0. Nah, titik 0,0 di sini kan terdapat pada daerah ini. Maka kita lakukan uji titik 0,0. Uji titik 0,0. Sehingga kita substitusikan pada pertidaksamaan nilai X-nya 0, Y-nya 0. Sehingga 6 dikali 0 besar sama dengan negatif 5 dikali 0 tambah 30. 6 dikali 0 sama dengan 0. Terus besar sama dengan negatif 5 dikali 0, 0. Tambah 30 berarti 0 tambah 30. Sehingga kita dapatkan 0 besar sama dengan 30. Sehingga 0 besar sama dengan 30 ini benar atau salah? Ternyata tidak mungkin, tidak benar. 0 itu seharusnya kecil dari 30, maka tidak memenuhi. Sehingga daerah yang terdapat titik 0,0 ini dia tidak memenuhi. Maka yang menjadi daerah penyelesaian adalah daerah yang tidak terdapat titik 0,0. Adalah yang di sebelah sini. Maka kita arsir yang, kalau kesepakatannya yang diarsir adalah DP, maka kita arsir yang di sebelah atas. Karena ini yang pasti memenuhi. Karena ini daerah yang titik 0,0 tidak memenuhi. Nah, itu untuk contoh nomor 1. Kemudian contoh nomor 2. Pertidaksamaannya adalah 2x tambah 3y kurang dari 24. Maka kita ubah tanda pertidaksamaan menjadi persamaan. 2x tambah 3y menjadi sama dengan 24. Sama seperti tadi, kita tentukan titik potongnya. Untuk y sama dengan 0, maka kita substitusikan nilai y sama dengan 0 pada persamaan garisnya. Maka 2x tambah 3 kali 0 sama dengan 24. Sehingga 2x sama dengan 24. Sehingga x sama dengan 24 dibagi 2 sama dengan 12. Maka kita peroleh titik x-nya 12, berarti 12, kemudian y-nya 0. Selanjutnya, kita uji untuk x sama dengan 0, karena untuk untuk y sama dengan 0 sudah, sekarang x sama dengan 0. Maka dia menjadi 2 dikali 0 ditambah 3y sama dengan 24. Maka 2 kali 0, 0. 3, sehingga tinggal 3y sama dengan 24. Sehingga kita dapat tentukan nilai y sama dengan 24 dibagi 3 adalah 8. Sehingga untuk x-nya 0, titik koordinatnya 0, y-nya 8. Nah, ini titiknya. Maka kita gambarkan pada bidang kartesius. Oke. Tadi titiknya 12,0 dan 0,8. Kemudian kita hubungkan dua titik tersebut. Nah, ini garisnya. Kan kita namanya garis F. Jadi apa? Baru kita tentukan daerah penyelesaiannya. Apakah yang di sebelah atas atau yang di sebelah bawah. Nah, kita bisa milih berapapun titiknya. Misalnya kita pilih daerah di sebelah atas. Oke. Tentukan satu titik saja yang terdapat di daerah sebelah atas. Misalnya kita mau titik 14,0. Di sini titiknya dia sebelah atas kan? Maka kita coba. Kita usah 0,0 lagi. Mau 14,0. Oke. Uji titik 14,0. Maka kita substitusikan nilai x-nya 14 dan y-nya 0 pada pertidaksamaan nomor 2. Berarti 2 dikali 14 tambah 3 kali 0 kurang dari 24. 2 kali 14 adalah 28 tambah 3 kali 00 kurang dari 24. Ternyata ini tidak memenuhi, juga tidak memenuhi. Nah, karena dia tidak memenuhi yang titik 14,0 ini, maka daerah yang terdapat titik 14,0 ini bukanlah daerah penyelesaian.
Maka yang menjadi daerah penyelesaian adalah yang sebaliknya, yang di sebelah yang tidak terdapat titik 14,0. Maka kita arsir yang titik tersebut, daerah tersebut. Oke, nah ini daerah penyelesaian untuk nomor 2. Selanjutnya nomor 3. Pertidaksamaannya adalah Y besar sama dengan 1. Nah, dia kita ubah menjadi persamaan. Berarti Y sama dengan 1. Nah, maksudnya apa di sini? Kita menentukan titik-titiknya, maka semua titik koordinat yang Y-nya 1, berapa saja? Jumlahnya tak terhingga, berarti misalnya titik koordinatnya 0,1. Nah, ini kan titik koordinatnya X-nya 0, Y-nya 1. Udah, Y-nya 1 benar. Nah, yang lain juga. Misalnya 2,1, 3,1, negatif 3,1. Pokoknya Y-nya 1. Nah, itu maksudnya. Maka kita bisa gambarkan pada bidang kartesius. Nah, tadi contohnya 0,1, kemudian 3,1 di sini. Kemudian ada negatif 4,1 juga. Maka kita hubungkan titik-titiknya. Maka menjadi garis seperti ini. Ternyata dia garis yang sejajar dengan dia yang tegak lurus terhadap sumbu Y dan dia memotong di titik 0,1. Di titik 1 pada sumbu Y, 0,1 pada sumbu Y. Kemudian kita melakukan, setelah kita menggambarkan garisnya, bisa kita tentukan daerah penyelesaiannya. Ada dua daerah, yang di atas sama yang di bawah. Nah, misalnya kita ingin menguji daerah yang di atas. Oke, yang di atas. Apa contoh tentukan titik yang terdapat di atas? Misalnya 0,2 di sini titiknya ya. Maka bisa uji titik 0,2. Maka kita substitusikan nilai X-nya 0 dan Y-nya 2. Karena tidak ada X pada persamaan garisnya, maka dia tidak masukkan 0-nya, tinggal Y-nya 2. Berarti 2, kemudian ini dia 2 besar sama dengan 1. Apakah ini pernyataannya benar? Ternyata benar, maka dia memenuhi. Sehingga yang menjadi daerah penyelesaian adalah yang terdapat titik 0,2 yang di atas berarti. Maka kita arsir ke arah atas. Nah, menjadi seperti ini. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4, pertidaksamaannya adalah X besar sama dengan 0. Maka kita ganti tanda pertidaksamaannya menjadi sama dengan. Maka X sama dengan 0. Nah, sama seperti ini. Kalau di Y sama dengan 1, maka titik koordinatnya untuk Y-nya 1. Untuk 0-nya berapa saja? Maka di sini banyak. Misalnya titiknya 0,0. Kemudian juga titik ini banyak tadi ya. Ini kita uji tadi kalau yang Y sama dengan 1. Pokoknya Y-nya 1, 0, sebetulnya 1,1. Yang tadi juga, yang negatif juga, negatif 4,1 tadi. Nah, pokoknya Y-nya 1. Kalau ini X-nya 0 pokoknya. Maka kita bisa misalkan dia X-nya 0, maka 0, berapa saja? 2 misalnya. Kemudian 0, negatif 4 misalnya. Nah, pokoknya X-nya 0. Y-nya berapa saja? Maka kita bisa gambarkan pada bidang kartesius. Nah, tadi 0,0, 0,3, misalnya titiknya 0, negatif 2. Yang penting X-nya 0 koordinatnya. Maka kita hubungkan garis-garis titik-titik ini hingga menjadi bentuk satu garis. Ternyata dia garis lurus yang terdapat yang sejajar dengan sumbu Y dan dia tidak lurus terhadap sumbu X dan memotong sumbu X di titik 0,0. Nah, kemudian kita lakukan titik uji. Titik ujinya mau di sebelah kanan atau di sebelah kiri karena dia antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Misalnya kita ingin sebelah kanan.
Maka banyak titik sebelah kanan nih, misalnya 1,1, 1,2, 2,0, 2,2, misalnya 1,1. Maka kita uji titik 1,1. Maka nilai X-nya kita substitusikan pada pertidaksamaan menjadi 1 dan Y-nya juga 1. Karena tidak ada Y, maka tinggal X saja kita substitusikan. X-nya 1. Kemudian besar sama dengan 0. Nah, ternyata 1 memang besar sama dengan 0, maka dia memenuhi. Maka titik yang terdapat titik 1,1 adalah daerah penyelesaiannya, daerahnya. Kalau tidak daerah yang tidak terdapat titik 1,1, dia bukanlah daerah penyelesaiannya. Maka kita arsir salah di sebelah kanan, karena di sebelah kanan yang terdapat titik 1,1. Nah, sehingga kita dapatkan daerah penyelesaiannya di arsir arah kanan. Oke. Nah, demikian cara penggambaran daerah penyelesaian dari pertidaksamaan dua variabel. Terima kasih.